Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klaira Hairunisa, pelajar dari Sekolah Muallim Merdeka dan peserta kreasi tahun 2025 dengan nomor 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Uji molekuler in silico dan prospek nanozaim sebagai solusi terapeutik untuk keracunan karbon monoksida dalam konteks atmosfer beracun masa depan. Kualitas udara kita semakin memburuk. Polusi, kebakaran hutan, dan emisi kendaraan terus meningkat. World Health Organization tahun 2023 mencatat lebih dari 90% populasi dunia terpapar udara yang tidak aman. Salah satu gas yang sangat berbahaya adalah karbon monoksida atau CO. CO tidak berwarna, tidak berbau, tetapi mematikan. Ketika CO masuk ke dalam tubuh, gas ini berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah dan membentuk karboksihemoglobin atau HbCO. Ikatan HbCO ini 240 kali lebih kuat dibandingkan ikatan antara hemoglobin dan oksigen. Artinya, meskipun oksigen tersedia, hemoglobin tidak bisa mengangkutnya. Tubuh akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia yang dapat berujung pada kematian. Sebagai pelajar dan calon ilmuwan, saya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Karena itu, saya mencari solusi dari sisi molekuler. Dari itu, saya menemukan literatur ilmiah, khususnya Cellar Dodecalca Nanoscale 2011, bahwa nanopartikel serum dioksida atau CO2 memiliki sifat redox unik Ce3 dan Ce4. Dalam skala nano, di bawah 10 nanometer, rasio permukaan terhadap volumenya sangat tinggi. Ini menciptakan banyak situs aktif oksidasi yang dapat menangkap dan mengoksidasi CO. Dengan kata lain, CO2 dapat mengabsorpsi CO dan mengoksidasi CO menjadi CO2 yang jauh lebih aman. Karena ukuran nanonya, energi permukaan CO2 tinggi dan membuat CO lebih tertarik ke CO2 daripada ke hemoglobin. Untuk mencegah CO2 menggumpal, partikel ini dapat dilapisi polyethylene glycol atau silica amorph, sebagaimana dijelaskan oleh Das DKK ACS Applied Material Interface 2020. Dengan lapisan ini, nanozaim tetap tersebar baik dan aktif. Teknologi nanozaim ini berpotensi dipasang pada masker pintar, filter udara portable, atau alat bantu pernapasan darurat. Untuk membuktikan ide ini, saya melakukan analisis in silico terhadap interaksi karbon monoksida dengan hemoglobin. Pertama, saya menggunakan Swiss Dock untuk melakukan molecular docking pada kompleks hemoglobin dan CO. Hasil docking menunjukkan energi ikatan sebesar minus 1,314 kilokalori per mol, yang menegaskan kuatnya afinitas CO terhadap hemoglobin. Kedua, saya melanjutkan dengan analisis regresi linier menggunakan data eksperimental kadar CO di udara dan saturasi oksigen dalam darah. Hasil analisis menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat dengan nilai R sama dengan minus 0,99 dan R kuadrat sama dengan 0,94. Ini berarti 90% variasi penurunan oksigen dalam darah dapat dijelaskan oleh peningkatan kadar CO. Sementara itu, untuk CO2, saya tidak melakukan docking langsung. Sebagai gantinya, saya mengacu pada literatur nasional dan internasional yang relevan. Beberapa jurnal terindeks Sinta 1 melaporkan bahwa CO2 memiliki oksigen vacancies yang menjadikannya mampu mengikat molekul CO lebih kuat. Dengan demikian, data literatur mendukung hipotesis saya bahwa CO2 berpotensi digunakan sebagai material mitigasi CO. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian saya adalah, yang pertama, hasil docking saya menunjukkan CO berikatan kuat dengan hemoglobin, jauh lebih kuat dibanding oksigen. Yang kedua, analisis regresi membuktikan adanya korelasi negatif yang sangat signifikan antara kadar CO dan saturasi oksigen. Yang ketiga, literatur ilmiah, terutama dari jurnal Sinta 1 dan internasional, menunjukkan bahwa CO2 dengan sifat redox, Ce3+ atau Ce4+, serta oksigen vacancies mampu menangkap CO secara efektif. 4. Meskipun demikian, paparan partikel CO2 ke paru-paru dapat menimbulkan potensi risiko biokompatibilitas dan toksisitas, sehingga diperlukan strategi rekayasa material yang aman. 5. Dengan pendekatan yang tepat, CO2 tetap berpotensi menjadi solusi terapeutik untuk mengurangi dampak keracunan CO di masa depan. Sebagai generasi muda, saya percaya sains dapat menjadi tameng bagi kemanusiaan. Semoga penelitian ini menginspirasi inovasi lanjutan untuk melindungi pernapasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Klaira Hairunisa, nomor urut 30, peserta kreasi 2025.